Ya, dari konteks sistem-sistem pemerintahan yang lain itu apa? Paling tidak satu sajalah saya ngambil. Sovereignty namanya. Kalau dalam bahasa ilmu tata pemerintahan hari ini namanya sovereignty. Sovereignty itu asyadah kalau dalam bahasa Arab. Yang sangat penting dalam khilafah itu adalah asyadah lisari. Kedaulatan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa sih sovereignty itu? Apa bedanya dengan kekuasaan? Apa bedanya kedaulatan dengan kekuasaan? Ini penting sekali untuk kita catat dalam hal ini nanti supaya kita membedakan itu isme atau tidak. Sovereignty atau kedaulatan itu bicara tentang keputusan hukum. Hukum itu yang membuat siapa? Kalau kekuasaan itu cenderung melaksanakan hukum. Nah, gitulah kira-kira. Kekuasaan itu melaksanakan hukum. Nah, di dalam konteks Islam, yang sistem pemerintahnya khilafah tadi, keberadaan asyadah atau sovereignty itu adalah lisari di tangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bedanya dengan sistem demokrasi, sistem republik. Kalau republik lahir dari sistem demokrasi di mana asyadah lisabi. Kedaulatan di tangan manusia. Di tangan manusia. Jadi yang membuat hukum adalah manusia. Kenapa ada ruang-ruang wakil rakyat untuk membuat hukum di situ. Nah, inilah pembeda yang sangat nyata. Terus khalifah itu posisinya di mana? Khalifah itu pelaksana hukum. Hukumnya siapa? Hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Ini ruang pembeda. Sehingga khilafah itu bukan khilafah isme. Khilafah itu ajarannya Gusti Allah. Siapa yang menentang khilafah berarti dia menentang Gusti Allah. Itu poin dasar saya. Ya. Terus kemudian bagian yang kedua tadi bicara tentang bagaimana sistem Islam yang nanti ada dalam naungan khilafah itu menyelesaikan masalah. Saya akan membahasnya dari dua sisi. Satu, sisi akidah. Kita itu Islam. Yang kedua, dari sisi faktual. Kita bicara dari sisi akidah. Bahwa dalam perspektif akidah Islam, aturan-aturan yang berasal dari Allah itu pasti akan mendatangkan maslahat. Kenapa Kanjeng Nabi Muhammad diturunkan di muka bumi ini? Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Bahwa tidak diturunkan Kanjeng Nabi Muhammad di dunia ini kecuali untuk memberikan rahmat bagi semesta alam. Maknanya ajaran Kanjeng Nabi Muhammad itu memberikan rahmat semesta alam. Makna rahmat itu berarti kemaslahatan termasuk di dalamnya, termasuk kemaslahatan. Ya, ini ruang yang sangat penting buat umat Islam hari ini. Kalau Indonesia ini sebagian besarnya umat Islam, maka kita pasti yakinlah Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan matahari, Allah yang menciptakan matahari, bumi itu mengelilingi matahari, Allah yang menciptakan tata surya, di mana planet-planet mengelilingi matahari, Allah yang menciptakan galaksi, di mana galaksi terbesar, galaksi yang di mana bumi kita ada, matahari kita ada adalah galaksi Bima Sakti, dan itu luar biasa, ada miliaran bintang-bintang sebesar matahari. Allah yang menciptakan klaster, Allah yang menciptakan super klaster, dan sejauh manusia memandang itu yang berhasil dilihat dengan teleskop Hubble ciptaan manusia itu 100 juta tahun cahaya. Itu jarak yang paling jauh yang bisa dibaca oleh manusia. Kata fisikawan Islam Muhammad Ismail mengatakan ini langit sab 2. Bagaimana dengan langit sab 7? Allah bisa mengatur itu semua. Pertanyaannya, bisakah Allah mengatur manusia? Allah bisa mengatur itu semua. Bisa nggak Allah mengatur manusia? Sangat bisa. Allah yang menciptakan manusia, pasti Allah bisa mengatur manusia. Ruang akidah inilah yang harus dikuatkan pada umat Islam. Sehingga waktunya umat Islam itu membangun identitasnya Islam memang hari ini. Seperti, nggak tahu, Bung Niko nanti kalau bisa menampilkan ya, bahwa identitas Jawi ini sebenarnya Islam. Kalau ngomong Jawi, ngomong Islam gitu loh. Inilah akidah kita. Dan negeri ini tanah usriyah. Tanah usriyah, tanah yang menerima Islam dengan sukarela. Tentu kita tidak rela negeri ini diambil keberpihakannya kepada sekuler kapitalis. Kita harus kembalikan identitasnya kepada Islam.
Inilah kekuatan yang harus kita bangun. Dan waktunya kita ngomong hari ini. Speak up. Jangan malu kita bicara Islam, karena Islam bisa menyelesaikan masalah semuanya. Oke, ini poin pertama tentang akidah. Yang kedua, fakta. Fakta hari ini, Kak Selamat, Indonesia itu, kita balik dengan kondisi terakhir G20 gitu ya. G20 itu kan kumpulan dari 20 negara yang menguasai hampir PDB 80% ya di dunia. Artinya itu negara-negara besar plus negara berkembang dicampur jadi satu. Tapi di dalam pertemuan itu tidak mampu mereka menyelesaikan masalah dunia hari ini. Terkait dengan krisis pangan, krisis energi, terus kemudian perang Rusia-Ukraina. Kenapa krisis pangan, krisis energi? Saya langsung ngambil satu bagian yang berulang kali saya dapat dari Dr. Muhammad Hatta. Bahwa ada ruang yang nggak bisa dikendalikan oleh siapapun presiden negeri ini yang disebut dengan spekulasi pasar berjangka. Dan itu semua berputar dalam perdagangan non-real yang nggak bisa dikendalikan. Yang kedua, dolar Amerika Serikat yang berkuasa hari ini. Dia betul-betul mengkangkangi semua pihak sehingga dia bisa membangun neo-imperialisme, penjajahan gaya baru yang itu tidak bisa dikendalikan. Saya melansir apa yang disampaikan Pak Hendro Priyono menurut saya dalam sebuah dalam sebuah wawancara dengan SCTV beberapa waktu yang lalu. Terus saya menarik sekali. Bagaimana apakah Presiden Indonesia itu dipengaruhi oleh Amerika? Sangat jelas tergambar di sana menurut saya, apakah ini terbuka beliau atau karena bocor, bahwa ternyata peluang Indonesia ini presiden pasti ditentukan oleh oligarki. Dan oligarki itu pasti harus minta izin kepada Paman Sam. Ruang-ruang inilah yang akhirnya kita nggak bisa mandiri, Kak. Kita nggak bisa mandiri, kita nggak bisa berdaulat berdiri sendiri. Sehingga kalau Pak Jokowi berulang kali kita harus mandiri, berdaulat secara ekonomi, mandiri secara ekonomi dan lain sebagainya, menurut saya omong kosong. Ketika kita tidak merubah sistem. Nah, sistem yang sekarang sedang bercokol di negeri ini dan negeri-negeri yang lain, itu kapitalisme. Pertanyaannya, secara faktual, siapa yang bisa menantang kapitalisme? Islam. Clear. Islam yang seperti apa? Ya Islam politik. Islam yang mengakhirkan kekuasaan, yaitu khilafah. Khilafah yang menjadi negara adidaya, yang bisa menyelesaikan problem-problem dunia. Itu faktual menurut saya. Nah sekarang tinggal kita mau secara akidah luar biasa, secara faktual luar biasa. Kita mau pilih yang mana? Saya pikir tidak ada pilihan lain kecuali kita serius menunjukkan identitas kita dan berani menawarkan Islam, tidak terjebak pro capres A, pro capres B, tapi ini Islam, ini Islam. Ada capres yang mau Islam, ya mau nggak, ayo kita tangikan, berarti ganti sistem berarti ya. Kalau ganti sistem berarti khilafah kan gitu. Itu yang harus kita perjuangkan. Dan di ruang yang baik ini saya dorong tidak boleh ada persekusi buat teman-teman yang lain ya. Buzzer-buzzer ketika mendengar suara ini tadi, ini bagian dari hak anak bangsa untuk bersuara. Kalau Anda nggak setuju monggo, tapi kalau Anda menjadikan kekuatan aparat membungkam kami, tidak akan bisa Anda membungkam kami akan tetap speak up. Terima kasih. Terima kasih Bang Agung Wisnuwardana, mewakili kelompok muda yang semangat dan ngobar-ngobar. Dan seharusnya ini adalah satu prinsip yang harus kita letakkan sebagai satu tonggak standing positioning kita sebagai seorang Muslim. Terima kasih Bang Agung Wisnuwardana, ditahan dulu, saya akan coba beralih ke Bang Niko Pandawa. Kita akan sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Niko Pandawa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang Niko? Alhamdulillah. Insya Allah tetap baik. Alhamdulillah. Kita sudah dapat dua pencerahan dari pembicara kita. Yang pertama adalah dari Profesor Dr. Ahmad Zahro, MA, mengenai seperti apa tinjauan fikih khilafah. Yang kedua dari Bang Agung Wisnuwardana soal realitas empiris politis khilafah dalam konteks yang dibicarakan sekarang, terutama terkait dengan penggunaannya untuk kepentingan-kepentingan politik pragmatis, tapi yang memprihatinkan kita justru digunakan bukan sesuai dengan proporsinya. Nah, saya akan mencoba menggali ke Bang Niko, seberapa jauh sih kalau kita melihat
realitas keberadaan khilafah sebagai sebuah fakta empiris historis yang tentu banyak orang mempertanyakan relevansinya dalam konteks kesejarahan di Indonesia. Dan begitu, itu yang sangat krusial, terutama juga melihat realitas bahwa keberadaan kekhilafahan yang ada pasca Khulafaur Rasyidin itu sebagai satu sistem pemerintahan yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana syarat dalam tanda petik ini yang meragukan realitas keberadaan sistem pemerintahan yang terjadi setelah Khulafaur Rasyidin itu sebagai sebuah sistem pemerintahan Islam. Lalu disebut apa kalau tidak sistem pemerintahan Islam? Itu pertanyaan krusialnya, karena itu menjadi satu basic yang akan menjadi satu basis argumentasi mengkaitkan antara kekuasaan, realitas kekuatan Islam yang internasional dulu hingga pengaruhnya di Nusantara ini. Monggo Bang Niko Pandawa diberikan perspektifnya. Semoga bisa menangkap apa yang saya maksud. Aman. Iya, aman. Monggo. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Ya. Kalau misalkan kita melihat kepada isu yang dijadikan tema pertemuan kali ini setelah PKAD kali ini terkait khilafah yang dijadikan sebagai black campaign, ya. Ini kan sebenarnya adalah sesuatu yang baru, ya, yang baru terjadi ketika kita melihat tentang umur umat Islam itu sudah berumur sekitar 1400-an tahun. Nah, sementara suara-suara sumbang yang kemudian mengatakan kalau khilafah itu bukan ajaran Islam, khilafah itu adalah ancaman, atau bahkan khilafah dijadikan sebagai alat politik guna mengkampanyekan atau black campaign, ya, memperburuk suatu calon tertentu dalam konstentasi ya, pemilu Kontestasi ya, kontestasi ya itulah pokoknya. kontestasi iyalah ya begitu ya, agak disleksi ya ini. Ya, Agak grogi nih, luar biasa ya. Nah, jadi intinya gitu, khilafah hari ini tuh dijadikan sebagai sebuah alat untuk memperburuk citra seseorang yang kemudian hendak maju untuk menjadi calon di tahun 2024 besok. Nah, saya katakan ini hal yang baru terjadi sekitar 100 tahun ke belakang, ya. Baru terjadi sekitar 100 tahun ke belakang, yang mana kalau kita bandingkan rentang waktu 100 tahun dengan rentang waktu 1400 tahun, tentu tidak proporsional, ya. Ketika 1400 tahun yang lalu, ketika 1400 tahun lamanya, ya, kekuasaan Islam berdiri yang namanya khilafah itu dari zaman Khulafaur Rasyidin sampai zaman Khilafah Utsmaniyah yang ada di Istanbul, maka khilafah itu menjadi sebuah citra positif yang kemudian senantiasa diangkat, dielu-elukan, dan ketika hilang dia itu dirindukan.